Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Widatus Zafirah, biasa dipanggil dengan Wida. Rumah saya di Bululawang, Kabupaten Malang. Aktivitas sehari-hari saya ketika pagi adalah menjadi pengajar di TK PGRI 3 Bululawang, dan ketika sore saya mengajar di TPQ Al-Amin Belambangan dengan menggunakan metode Yambua. Sekian perkenalan kita, mari kita lanjutkan dengan belajar surat Al-Kautsar. Baiklah, sebelum kita mulai mempelajari tentang surat Al-Kautsar, alangkah baiknya apabila kita membaca surat Al-Kautsar itu sendiri terlebih dahulu. Mari kita bersama-sama membaca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Ya, alhamdulillah surat Al-Kautsar telah kita baca bersama. Mari kita menyimak untuk pembahasan surat Al-Kautsar sendiri. Surat Al-Kautsar adalah surat terpendek di dalam Al-Quran yang terdiri dari 3 ayat. Surat Al-Kautsar berada di urutan ke-108 dan termasuk dari surat Makkiyah. Apa itu surat Makkiyah? Surat Makkiyah adalah surat yang turun di Mekah sebelum Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Baiklah, kita mulai dari surat Al-Kautsar ayat yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Inna, artinya sesungguhnya kami. Kami siapa ya di sini? Kami Allah. Nah, kenapa kok Allah memilih kata kami? Padahal kami itu berarti banyak biasanya ya. Nah, kami banyak. Nah, apakah Allah itu ada banyak? Bukan ya teman-teman ya. Allah hanya ada satu. Tapi kenapa Allah memakai kata kami? Kata inna, sesungguhnya kami di sini berarti lita'dim, yaitu untuk mengagungkan nama Allah itu sendiri. Nah, a'toina, telah memberikan kepadamu Muhammad apa yang telah diberi Allah kepada Nabi Muhammad dan para pengikutnya, Al-Kautsar. Al-Kautsar di sini ada 3 penafsiran. Yang pertama dia bimakna nahar, artinya adalah sungai. Yang kedua adalah bimakna haud, yang berarti adalah telaga. Nahar yang berarti sungai dan haud yang berarti telaga itu hampir sama ya, karena sama-sama air. Nah, air apa yang dimaksud di sini? Air yang dimaksud di sini adalah air yang berasal dari surga. Nah, siapa yang akan diberi air dari surga ini? Mereka adalah Nabi Muhammad dan para pengikutnya nanti di padang mahsyar, di mana nanti ketika manusia dibangkitkan di padang mahsyar tidak ada lagi aling-aling dan tidak ada lagi penutup yang bisa menghalangi teriknya matahari sampai kepada diri kita, sehingga panasnya Masya Allah pada hari di padang mahsyar itu ya. Nah, ketika kita sudah diberi air dari Telaga Kautsar ini, insya Allah itu akan menghilangkan dahaga yang telah kita rasakan begitu menyakitkan ya. Nah, selanjutnya arti yang ketiga yaitu adalah nikmat yang sangat besar. Nah, jadi makna Al-Kautsar yang ketiga adalah diartikan dengan nikmat yang sangat besar. Nikmat apa itu? Nikmat kesehatan, nikmat rezeki, dan yang paling utama adalah nikmat yang paling besar yang kita peroleh hingga saat ini adalah nikmat iman dan Islam. Nah, karena dengan iman dan Islam itulah kita sebagai umat Islam bisa masuk surga insya Allah ya. Karena kita sudah diberi nikmat yang begitu besar oleh Allah, apa yang harus kita lakukan untuk berterima kasih kepada Allah? Maka turunlah ayat yang kedua, yaitu dengan cara
fasholli, maka sholatlah engkau. Nah, kita berterima kasih kepada Allah dengan cara apa? Dengan cara sholat. Nah, ya, kepada siapa kita sholat? Bukan kepada siapa-siapa, bukan kepada orang, bukan kepada berhala, bukan kepada matahari, bulan, bintang, ataupun kepada setan, ya, seperti yang dilakukan para dukun itu. Biasanya mereka menyembah pohon yang sangat besar, yang dimana di situ terdapat banyak setan. Kepada siapa kita harus sholat? Li rabbika, kepada Tuhanmu, ya, kepada Tuhanmu. Tuhannya siapa? Tuhannya Muhammad, yaitu Tuhannya orang Islam semuanya. Nah, apakah cukup hanya dengan sholat? Tidak cukup. Nah, cara kita yang berterima kasih kepada Allah bukan hanya dengan sholat, tapi juga wanhar, dengan cara berkorban. Berkorban apa? Nah, berkorban apa? Berkorban harta, ya, dengan baik itu berupa zakat, infak, sedekah, ataupun hewan kurban yang biasa kita sembelih di hari raya Idul Adha. Nah, apa sih bedanya fasholli dengan wanhar di sini? Fasholli itu berarti adalah ibadah badan kita, ibadah mulut kita, sedangkan wanhar itu adalah ibadah harta kita. Nah, seperti itu. Jadi fasholli dan wanhar ini saling melengkapi satu sama lain. Nah, bagi orang yang faham, bagi orang yang sadar bahwa tubuh kita, harta kita, kesehatan kita, dan semua yang kita miliki adalah dari Allah, maka mereka tidak akan segan-segan untuk beribadah, juga untuk mengeluarkan hartanya di jalan Allah. Tapi beda lagi dengan orang yang masih belum sadar tentang hal ini. Ada beberapa orang, atau mungkin banyak ya dari kita semuanya, yang mungkin mereka dengan mudahnya diajak beribadah, tapi susah untuk mengeluarkan harta mereka untuk bersedekah. Misalkan diajak zikir semalaman, oke, diajak ke majelis ilmu, oke, diajak sholat, oke, diajak puasa, oke. Tapi ketika disuruh untuk bersedekah, wah, susahnya Masya Allah. Tapi ada juga orang yang gampang sekali untuk bersedekah, gampang sekali mereka untuk berzakat. Diajak wakaf tanah, oke, diajak sedekah berjuta-juta, oke. Tapi ketika diajak sholat, katanya masih sakit lah, katanya banyak pekerjaan lah, katanya masih capek lah, dan lain-lain. Nah, karena itu kita harus bisa menyeimbangkan antara fasholli dan wanhar ini. Nah, setelah kita sudah bisa seimbang, pasti di antara kita semuanya ada beberapa orang yang tidak suka kepada kita, entah itu iri, dengki, ya, entah itu membenci kita karena melihat kita itu katanya so alim lah, ya, so ahli ibadah lah, seperti itu. Maka apa kata Allah? Turun ayat yang selanjutnya, yaitu inna syani'aka huwal abtar. Inna, sesungguhnya, syani'aka, orang yang membencimu. Nah, huwal abtar, merekalah yang terputus. Apa maksudnya? Inna, sesungguhnya, syani'aka, bukan mereka, bukan mereka yang akan diingat Muhammad, ya. Nah, jangan khawatir Nabi Muhammad, karena surat ini asbabun nuzulnya ditunjukkan kepada para kafir Quraisy sebagai jawaban atas ejekan mereka, kafir Quraisy, kepada Nabi Muhammad. Karena saat itu Nabi Muhammad diejek karena tidak punya keturunan, tidak punya tidak punya penerus. Nah, dulu di zaman Arab itu seorang laki-laki yang tidak punya penerus dikatakan dia atau disebut dengan abtar, orang yang merugi, orang yang tidak punya penerus. Wah, kamu Muhammad, kamu betul-betul rugi, kamu itu tidak punya penerus, ya. Nah, seperti itu.
Nah, karena apa? Karena pada waktu itu putranya Nabi Muhammad yaitu Abdullah, Qasim dan Ibrahim semuanya wafat ya. Karena itulah Nabi Muhammad diejek oleh orang-orang kafir Quraisy sebagai abtar, orang yang tidak punya penerus. Tapi apa kata Allah? Bukan kamu Muhammad orang yang tidak punya penerus, bukan kamu Muhammad orang yang tidak akan diingat-ingat oleh orang lain, tapi merekalah orang yang membencimu yang akan ditinggal dan mereka juga yang tidak akan diingat oleh orang-orang. Nah, karena apa? Janjiku engkau akan diingat selalu oleh seluruh dunia. Engkau akan disebut-sebut terus oleh orang seluruh dunia sebagai orang yang baik dan nabi akhir zaman. Begitulah ini penjelasan tentang surat Al-Kautsar. Nanti ini penjelasan singkatnya saja. Nanti apabila ada yang belum paham, kita bisa melakukan tanya jawab ulang ya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang tajwid dari surat Al-Kautsar. Baiklah, kegiatan terakhir kita yakni membahas tentang surat Al-Kautsar ayat pertama. Yang pertama kita bahas adalah mulai dari inna ya. Oke. Inna di sini inna dibaca dengung satu alif, dinamakan hunna musyaddadah sebab nun tasydid. Jadi setiap ada nun atau mim yang bertasydid maka dia harus dibaca dengung satu alif. Inna, imma. Nah, itu dinamakan dengan hunna musyaddadah. Nah, kemudian yang kedua yaitu na'a, dibaca panjang 2,5 alif, dinamakan mad jaiz munfasil sebab mad bertemu hamzah di lain kalimat. Bagaimana cara kita menentukan itu adalah mad jaiz munfasil atau itu adalah mad wajib muttasil? Yaitu dengan kita itu melihat hamzahnya ya. Nah, hamzah untuk mad jaiz munfasil ini pasti ada wadahnya seperti ini teman-teman. Nah, kita ingat-ingat ya, hamzah di mad jaiz munfasil itu pasti ada wadahnya. Sedangkan di mad wajib muttasil dia tidak punya wadah. Contohnya jaa. Nah, dia berdiri sendiri hamzahnya. Dia tidak mempunyai wadah seperti ini, tidak ada. Nah, seperti itu. Ini dinamakan dua kalimat yang di sini karena inna satu kalimat, a'toina juga satu kalimat yang lain, maka dinamakan dengan mad jaiz munfasil. Oke. Lalu kita lanjut ke a'toina. Cara membacanya ditekan sebab ain sukun. Jadi setiap ada huruf hijaiyah yang mana dia disukunkan, maka cara membacanya adalah dengan ditekan. A'toina, a'toina. Oke, seperti itu. Untuk toy sendiri, toy dibaca pendek, tak boleh dibaca panjang sebab fathah diikuti ya sukun atau ya sukun didahului fathah. Jadi setiap ada fathah yang diikuti oleh ya sukun atau ya sukun yang didahului oleh fathah, maka dia harus dibaca pendek. A'toina bukan a'toina seperti itu ya. Selanjutnya yaitu na. Na dibaca panjang satu alif, dinamakan mad tabi'i sebab fathah panjang. Kenapa kok dia dinamakan fathah panjang? Karena fathahnya berdiri ya teman-teman ya. Nah, untuk fathah sendiri dia sebenarnya adalah fathah seperti ini, tapi jika dia dibaca panjang maka harokat fathah ini harus diberdirikan seperti ini. Itu menandakan bahwa dia harus dibaca panjang satu alif atau dua harokat. Kemudian K-nya dibaca pendek. Selanjutnya yaitu kal. Kal alif di sini, kal alif dianggap tidak ada sebab di tengah dan diikuti sukun, dinamakan hamzah wasol. Apa itu hamzah wasol? Hamzah wasol adalah hamzah yang dibaca ketika di awal kalimat dan tidak dibaca ketika di tengah kalimat seperti ini. Karena hamzah wasolnya ini ada di tengah-tengah kalimat inna a'toinakal kautsar, maka dia tidak dibaca.
Namun bagaimana kapan kita harus membaca? Misalkan ketika kita membuang semua huruf inna a'toina ini dan al-kausarnya sendirian, maka kita harus membacanya menjadi fathah. Al-kausar. Dari mana kita mengetahui bahwa itu harus dibaca fathah? Hamzah wasol yang bertemu dengan lam sukun atau bertemu al, jadinya al ya, maka dia harus dibaca fathah. Nah, selain lam sukun, maka dia semua hamzah wasol yang bertemu dengan semua huruf hijaiyah dia harus dibaca kasroh, kecuali apabila hamzah wasol tersebut bertemu dengan huruf yang ketiganya. Huruf ketiga dari hamzah wasol tersebut berharokat dhammah, maka kita wajib membaca hamzah wasol tersebut dengan harokat dhammah juga. Seperti itu ya. Nah, bagaimana kita tahu bahwa itu adalah hamzah wasol atau alif-alif yang lainnya? Ada tanda kecil di sini. Nah, mari kita perhatikan. Di sini ada tanda seperti ini ya. Tanda ini dinamakan tanda sol. Berasal dari kata sol. Nah, karena dia dijadikan seperti harokat, maka sotnya atau garis lengkungnya dibuang, dia hanya membentuk bentuk seperti ini. Nah, ini menunjukkan bahwa alif itu bukan alif-alif biasa, bukan hamzah ataupun alif, maka dia adalah hamzah wasol. Seperti itu ya teman-teman ya. Nah, kemudian untuk selanjutnya adalah kau. Kau ini cara membacanya seperti toy. Jadinya setiap ada fathah diikuti waw sukun atau waw sukun yang didahului oleh fathah, maka hanya harus dibaca pendek. Kau, bukan kau, seperti itu ya. Nah, kau dibaca pendek, tak boleh dibaca panjang, sebab fathah diikuti waw sukun atau waw sukun didahului fathah. Nah, selanjutnya yaitu huruf yang terakhir adalah saw. Kenapa sarob dibaca saw? Karena dia diwakofkan. Jadi setiap huruf yang diwakofkan maka dia harus disukunkan. Kenapa kok dia harus dibaca tebel saw? Kenapa tidak kal kausar aja? Nah, karena setiap ro sukun yang didahului fathah atau dhammah dia wajib dibaca tafkhim. Tidak boleh dibaca tarkik. Nah, seperti itu ya. Nah, karena itulah kal kausar dia dibaca tafkhim. Nah, itu adalah pelajaran kita hari ini. Apabila saya mengajarnya terlalu cepat, boleh di komplain atau boleh diberitahu, ataupun ada yang kurang jelas silakan bertanya lagi, maka kita akan membuka sesi tanya jawab ya. Sekian untuk hari ini. Semoga apa yang saya jelaskan bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.